Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herbagas Wicaksono. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi organ batang. Yang pertama, yaitu pengertian batang. Batang adalah salah satu organ tumbuhan yang memompang daun dan bunga. Batang juga berfungsi sebagai tempat perkembangan organ-organ generatif yang berperan dalam perkembangbiakan tumbuhan. Batang juga mendukung bagian-bagian tumbuhan lainnya seperti bunga, daun maupun buah. Karena batang berfungsi sebagai tempat atau jalur masuknya makanan yang dibawa dari akar menuju ke bagian-bagian di atasnya. Batang terbagi menjadi dua, yaitu batang dikotil dan monokotil. Lanjut, kita lihat pada gambar. Terdapat floem, xilem, epidermis, dan ikatan pembuluh, serta jaringan dasar atau disebut dengan parenkim. Berikutnya kita masuk ke struktur penyusun organ batang. Yang pertama, epidermis. Tersusun atas satu lapisan sel tanpa ruang antar sel. Dinding luar mengalami penebalan dari kutin yang disebut kutikula. Dan pada tumbuhan kayu yang sudah tua terdapat kimbium gabus, berfungsi sebagai pelindung dari bahaya kekeringan. Lanjut, yang kedua, korteks. Korteks adalah anggota terluar dari batang atau akar tumbuhan yang dibatasi di anggota luar oleh epidermis. Korteks tersusun dari jaringan penyongkong yang tidak terdiferensiasi dan menyusun jaringan landasan. Yang ketiga, endodermis. Batas antara korteks dan stela adalah endodermis. Endodermis batang berbeda dengan endodermis akar. Sel endodermis terdiri atas sel hidup yang berbentuk silinder kosong dinding endodermis mempunyai struktur yang khas dan khusus. Yang keempat, berkas pengangkut xilem floem. Xilem dan floem sendiri adalah dua jaringan berbeda yang memiliki fungsi masing-masing. Xilem berperan sebagai pengangkut air zat hara dari akar menuju daun, sedangkan floem merupakan jaringan pengangkut untuk menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kelima, empelur. Dalam anatomi tumbuhan, empelur adalah bagian terdalam dari batang tumbuhan per pembuluh. Istilah dalam bahasa Inggris adalah pith. Empelur biasanya berupa jaringan lunak, agak kering, kadang-kadang berongga kecil-kecil. Fungsi empelur pada tumbuhan dikotil yaitu menyimpan cadangan makanan serta memperkuat organ tumbuhan dan pengangkutan air dan mineral ke arah samping. Yang keenam, stele. Stele atau silinder pusat terletak di bagian terdalam pada batang. Stele berfungsi untuk alat mengangkut air dan mineral ke seluruh anatomi tumbuhan. Stele pada tumbuhan monokotil tidak terlihat jelas batasnya dengan jaringan korteks. Pada tumbuhan dikotil, stele terletak di sebelah bagian endodermis. Lanjut, perbedaannya. Perbedaan struktur batang dikotil dan monokotil. Batang tumbuhan dikotil berkayu, sedangkan monokotil tidak berkayu. Batang tumbuhan dikotil keras dan tebal. Batang monokotil sifatnya lebih lunak, berserat, umumnya warnanya lebih hijau. Batang tumbuhan dikotil bercabang. Contoh tumbuhan dikotil yang bercabang yaitu pohon jambu, pohon mangga, dan lain-lain. Sedangkan batang tumbuhan monokotil yang tidak bercabang yaitu kelapa. Batang tumbuhan dikotil berkambium. Batang monokotil tidak berkambium. Kita lanjut ke tabel organ batang berikut.
Yang pertama dikotil. Pertama, tipe kolateralnya terbuka. Yang kedua, tersusun dalam lingkaran. Yang ketiga, ukurannya seragam. Yang keempat, terdapat parenkim phloem. Dan yang kelima, tidak ada sarung berkas pengangkut. Sedangkan monokotil, tipe kolateralnya tertutup, tersusun tersebar, ukuran semakin ke tengah semakin besar, tidak ada parenkim phloem, dan yang terakhir sarung berkas pengangkut jelas. Kemudian lanjut yang terakhir, keterkaitan antara struktur anatomi organ dengan fungsi organ. Yang pertama, korteks merupakan organ yang tersusun dari jaringan parenkim yang berkloroplas. Sel-selnya berdinding tipis dan tersusun tidak beraturan dengan ruang antar sel yang lebar. Dengan struktur seperti itu dapat membantu fungsi organ batang sebagai tempat atau jalur zat-zat makanan yang akan dialirkan ke seluruh bagian batang. Yang kedua, epidermis merupakan salah satu bagian dari penyusun organ batang yang terstruktur tipis, tersusun rapat, dan tersusun tegak sehingga menjadikan epidermis sebagai penguat atau pengokoh organ batang. Dan ini membantu fungsi dari organ batang sebagai penopang bagian-bagian tumbuhan lainnya. Yang ketiga, endodermis, salah satu sel yang mengalami penebalan. Akan tetapi, penebalan yang dialami oleh endodermis adalah penebalan gabus. Dan juga terdapat beberapa sel dari endodermis yang tidak mengalami penebalan, sehingga memungkinkan air bisa melewati batang. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.